Nah, setelah saya ngeriset orang kaya dengan orang miskin, bedanya di pola pikir, saya mulai membangun pola-pola pikir orang kaya gitu loh. Saya mulai membangun kesadaran kelimpahan dulu. Ketika kesadaran kelimpahan terbangun, maka upaya apa yang dilakukan lebih jauh mudah menghasilkan. Oke, kita lanjut ya Mas ya. Ini dari Mbak Hestika Eka. Oke, sebelum saya tanya ini teman-teman, supaya ilmunya nggak mubazir, dicatat ya teman-temannya. Ini tuh bagus banget ilmunya. Kalian kalau ikut kelas-kelas private udah kena berapa juta, makanya tinggal nyatat ya. Ini bagus banget. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Mbak Hesti Eka. Mas mau tanya, apakah kita harus menjauhi orang-orang yang selalu membuat mental dan hati kita sakit? Ya, mau nggak Mas? Kalau saya harus. Harus ya. Ya, jadi orang-orang yang toksik, yang ngeluh, yang membicarakan keburukan, pasti saya jauhi. Gitu. Berteman iya, tapi tidak untuk Bersahabat. intens, untuk sering. Iya, iya. Karena itu bisa jadi ngerogoti energi kita juga. Bisa dikatakan lintah energi itu. Nyerapnya kayak pelan-pelan, tapi tiba-tiba ya ini aja lah sederhananya. Habis ketemu orang yang ngeluh, curhat gitu ya. Udah misalkan suaminya pinjol, terus main perempuan lain, dan lain sebagainya, kan jadi ikut sedih, ikut pulang-pulang ngedrop, capek, lemas gitu. Nah seperti itu kalau saya jauh. Saya nggak mau dekat-dekat dengan orang yang ketemu hanya untuk ngeluh, ketemu hanya untuk menjelekkan. Gosip itu. Tapi kalau ketemu itu ngomongin bisnis, peluang, ya ayo. Oke gitu. Jadi kalau saya akan jaga orang-orang dekat tuh pastikan orang-orang yang mentalnya bagus. Iya. Kalau toksik, ngeluh, pindah channel dulu lah gitu. Iya, iya. Nah, itu tadi teman-teman, bagus ya. Jadi, teman-teman kalau ada teman-teman mau ngajak gosip atau bahas-bahas hal-hal yang negatif, lebih baik dijauhi. Karena ya seperti tadi, yang energi positif nular, begitu juga dengan negatif. Nah, kalau mau hidup lebih baik, ya wes, tinggalin aja yang teman-teman yang energi negatif, suka nyeritain orang, suka ya hal-hal yang nggak baik lah jauhin, dan beralihlah ke teman-teman yang energinya lebih positif. Seperti itu Mas Bimo ya? Ya, betul sekali. Oke, satu lagi Mas Bimo, ini dari Bunda Zidan Zahra. Gini Mas, bagaimana cara menemukan mentor Om? Saya ibu rumah tangga pengen punya usaha. Terima kasih Om. Nah, monggo Mas. Ya dicari. Jadi kalau mau mentor ya dicari. Saya pun dulu berawalnya dari mentor online, pembimbing bisnis online. Habis itu sampai bisa ketemu orangnya, habis itu ikut kelas-kelas pengembangan diri, ikut komunitasnya gitu ya. Jadi kita harus aktif. Jangan sampai hanya ya Allah ya Tuhan kirimkan mentor kepada saya di depan rumah saya gitu. Kalau bisa sekarang ya enggak begitu juga. Tapi ya teman-teman harus berupaya gitu. Kalau saya dulu ikut kelas-kelas yang online dulu, kenapa? Karena cari yang murah, karena dulu berangkat dari keterbatasan. Setelah itu baru mentor-mentor kelas 2 ya, kelas pengembangan diri sama kelas bisnis. Karena ini kalau nggak seimbang, nggak maksimal juga. Kalau hanya belajar spiritual tok tanpa belajar bisnis juga rasanya kurang. Kalau bisnis tok tanpa belajar spiritual juga kurang. Makanya saya mencari dua-duanya. Awalnya dari online, habis itu jumpa offline, habis itu masuk ke komunitas, terus ya menikmati pembelajaran yang ada sambil praktek ya. Kuncinya adalah praktek. Jangan hanya tergoda untuk yang penting sudah dapat informasinya, sudah dapat ilmunya, gitu. Tapi harus benar-benar praktek. Ya tuh, praktek penting banget ya, Mas ya. Jadi percuma kita banyak ilmu, nggak ada praktek. Nol nih Mas ya. Oke. Boleh nggak kita lanjut sebentar ke pertanyaan teman-teman di TikTok, Mas? Boleh. Oke. Nah ini teman-teman, kalau teman-teman ada pertanyaan yang udah kelewat,
silakan di komen lagi ya, karena ini banyak banget pertanyaan. Oke? Nah, ini ada dari Energi Baru. Nah, ini Mas Energi Baru. Dia bertanya, faktor penggerak fakta itu apa, Mas Bimo? Ya, monggo, Mas. Faktor penggerak fakta itu vibrasi. Vibrasi. Jadi segala sesuatu kalau dipecah itu kan akhirnya partikel terkecilnya kan energi. Ya, gelas ini atau tutup termos ini kalau dipecah partikel terkecilnya kan energi. Sebelum menjadi fakta realita itu kan energi. Itu. Nah, energi yang bergerak itu adalah emosi, adalah vibrasi. Gitu. Kalau vibrasinya baik, maka semesta akan baik. Gitu. Makanya kemarin di testimoninya Mas Wimo itu dia dengan santai mengatakan bahwa sebenarnya kehidupan simpel kok gitu. Kalau rasa kita baik, maka semesta akan baik. Mengembalikan hal-hal baik. Kalau rasa kita tidak baik, maka semesta akan memberikan hal yang tidak baik. Nah, buat teman-teman yang saat ini mengalami peristiwa yang tidak baik, cek rasa Anda di masa lalu. Salah satu yang sederhana adalah, apakah masih biasa mengeluh? Salah satu hal yang simpel. Itu. Apakah biasa mengeluh, membicarakan hal negatif? Karena nggak bisa narik kelimpahan, tapi dengan membicarakan kekurangan. Nggak bisa menarik kelebihan dengan memancarkan rasa-rasa kekurangan. Itu. Oke, siap-siap. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mas. Ini dari Mbak Amalia. Ini, oh ya teman-teman, kalau teman-teman ini karena banyak banget pertanyaannya, saya pilih buat teman-teman yang sepertinya memang lagi butuh bantuan, maksudnya bantuan nasihat dari Mas Bimo ya. Maka dari itu teman-teman yang benar-benar butuh nasihat, langsung komen pertanyaan ya, di kolom komen ya. Nanti insya Allah kalau sempat kita bacain. Oke, selanjutnya Mas Bimo, ini ada dari Mbak Amalia. Mas, kenapa ya setiap saya dapat proyek, tapi cuman awal aja, nggak sampai goal, atau nggak sampai cair, gagal terus. Gimana tuh Mas solusinya, Mas? Ya, pasti ada vibrasi kekurangan yang dilibatkan. Yang pertama. Yang kedua, kalau sudah selalu, berarti ada memori yang memancarkan vibrasi yang sama secara terus-menerus. Entah kecewanya, entah dendamnya, entah kebenciannya. Ketika pertama kali gagal tidak cair lalu itu dipancarkan, dia akan narik kegagalan terus. Oh ya. Kayak orang ditipu, dia nggak segera memahami kehendaknya kenapa ditipu, dia masih marah, masih jengkel, masih dendam sama penipu, biasanya narik peristiwa ditipu lagi. Nah, kalau sudah berulang-ulang, berarti masih ada vibrasi yang sama yang mancar. Karena semesta hanya mengembalikan apa yang kita pancarkan. Kalau sekali ini tadi vibrasi force-nya diselesaikan, entah kekecewaannya, entah amarahnya, kebenciannya, rasa, emosinya dilepaskan, maka depannya beres. Gitu. Jadi solusinya adalah bukan di level faktanya bagaimana dulu, tapi pastikan getaran rasa ini tidak sama seperti di awal ketika menjadi korban korban yang di PHP itu enggak proyek itu gitu. Sehingga tidak menarik peristiwa itu lagi. Nah, kembali ke emosi dan rasa tadi itu ya, Mas ya. Ya, kehidupan simpel kok. Jadi yang simpel jangan dibikin rumit. Ya, seperti itu Mbak Amalia. Semoga bisa membantu ya dan segera dipraktekkan ya. Oke, lanjut Mas, ini dari akun Emak. Aku pernah di kondisi kaya banget, tapi sekarang sedang di bawah. Mau naiknya lagi, bagaimana ya Mas? Terima kasih. Gampang. Pancarkan getaran rasa pada saat kaya. Pancarkan getaran rasa pada Jadi saat untuk melatih orang kaya yang sudah pernah kaya itu jauh lebih gampang dibandingkan yang belum pernah gitu. Caranya itu lebih gampang. Karena apa? Tinggal mengulang pola suksesnya. Nah, pada saat berkelimpahan dulu, rasa apa yang dominan sepanjang hari? Ketenangan kah, kedamaian kah, gitu loh. Santai kah, enjoy kah, gitu. Tapi begitu ada penurunan, cemas, khawatir, takut, nurun terus sampai habis. Nah, kalau rasa itu masih dijaga, maka akan menarik kekurangan, peristiwa yang sedikit. Nah, kalau yang belum pernah kaya itu kan harus membangun kesadaran kaya dulu. Kalau sudah pernah kaya, tinggal memancarkan lagi dulu pernah kaya seperti apa. Otomatis ketika, tadi kan simpel ya, kehidupan saat ini kan konsekuensi di masa lalu, yang dipancarkan di masa lalu. Ya. Kalau memancarkan rasa kaya pada saat itu, ke depan akan gimana? Menarik kekayaan. Ya. Itu. Siap. Nah, itu dia. Tinggal dipancarin aja apa yang kita rasain,
di masa lalu. Jadi bisa gini nggak Mas misalnya? Kalau dulu waktu kaya raya kita sering nginep di hotel tiap bulan. Nah, saat ini dicoba lagi nginep hotel gitu ya, dipaksain lagi gitu dengan ya. rasa yang sama. Dengan rasa yang sama ya. Jangan sampai nginep hotel sekarang lalu paling semak takut gitu. Nanti kalau saldo nggak cukup gimana gitu. Karena kan soal rasa ya. Nginep di hotel lagi boleh, tapi pastikan rasanya adalah sama seperti dulu pada saat berkelimpahan. Oh iya, siap. Oke, Mas, ini ada satu lagi nih Mas ya. Ini dari tadi ngechatin terus nih. Ini ada dari ini Mbak atau Mas, saya nggak tahu ya. Infinity Shop 27. Nah, ini pertanyaan menarik nih Mas. Mas, gimana kalau suami saya vibrasinya rendah supaya nggak ikut terseret? Nah, apakah harus ganti suami atau gimana nih Mas? Ya, tukar tambah boleh. Ganti suami. Oke, silakan Mas Bimo. Jadi belajar kehidupan itu jangan sampai tergoda untuk ingin mengubah orang lain. Karena kegagalan pertama belajar kehidupan adalah tergoda ingin mengubah orang lain. Misal pasangan Anda itu masih di vibrasi yang bawah, teruslah melakukan yang saat ini, sampai Anda mengalami perubahan, baik dari sisi vibrasi dan juga hasil. Karena pasti akan mengikuti. Nah, kadang orang tuh baru merasa berubah sehari 2 hari, lalu suaminya sebagai alasan, atau istrinya dijadikan sebagai alasan. Lah gimana suami saya nggak mau ikut, nggak mau nyemangati, nggak mau diajak meditasi bareng itu. Ganti suami. Ya jangan fokus di situ dulu gitu loh. Andanya harus ningkatnya benar-benar tinggi dulu, sampai nanti pasangan Anda bisa terbawa gitu loh. Karena orang terdekat itu bisa jadi bukan jatah Anda. Bisa jadi jatah orang lain, bisa jadi jatah saya misalkan. Ajak aja nonton live atau nonton YouTube saya. Atau ada yang pasangannya dikirim ke kelas pengembangan diri saya gitu loh. Sehingga ikut mau. Tapi kalau belum terbuka jangan dipaksa. Karena kebaikan pun, niat baik pun butuh timing yang tepat. Makanya ada salah satu doanya kan, tepat pada waktunya Tuhan kan gitu. Karena kebaikan kalau dipaksa di timing yang tidak tepat, itu malah bisa jadi masalah gitu loh. Kamu tuh disuruh meditasi nggak mau misalnya gitu ya. Mau hidup makin miskin, malah begini begitu. Padahal kalau di timing yang tepat, ketika nunggu pasangan open misalkan, kenapa hidup kita kayak gini terus ya? Apa yang kurang ya? Oh iya, kita tuh sebenarnya kalau aku yang pernah belajar tuh kurang bersyukur, kurang ini. Tapi aku nggak bisa jelasin detail sih gitu. Coba deh kamu buka TikTok-nya ini atau YouTube-nya ini kayak gitu. Tapi Anda harus membuktikan dulu. Maksudnya Anda jadi bukti bahwa Anda sudah berada di situ gitu loh. Kalau Anda masih suka marah-marah, masih suka ngeluh, hasilnya masih sama aja gitu. Hasil output-nya ya tidak harus selalu ukurannya uang. Ya bisa jadi pasangan juga, alah kamu aja juga masih ngeluh, masih marah-marah, dikit-dikit ngambek, nyuruh belajar sabar ke sini ke situ ya, pasti akan nggak efektif itu. Ya, siap. Nah, itu tadi jawabannya ya, Mbak Infinity Shop ya. Gampangnya sih, kalau saya sih gampangnya tinggal suruh nonton channelnya Mas Bimo aja ya. Jadi nggak perlu ganti suami ya. Diketawain sama Mas Zada Z Zain nih, ketawa terus dari tadi dia. Oke, Mas Bimo, kita lanjut ke pertanyaan saya ya, gantian Mas ya. Ini ngomong-ngomong nih Mas soal kesadaran akan keberlimpahan. Itu seberapa penting ya memancarkan kesadaran keberlimpahan dengan action atau kerja keras tanpa memiliki kesadaran kelimpahan, Mas? Monggo. Ya. Jadi untuk kaya itu perlu kesadaran kaya dulu, kesadaran kelimpahan dulu. Karena kalau enggak, ya ujung-ujungnya akan jatuh pada kerja keras, pada ngoyo, pada effort yang sangat luar biasa, berlebih, ekstrim, tapi hasilnya nggak seberapa. Itu waktu dulu saya masih mentalnya mental miskin, mental belum kaya, ya sampai bekerja lembur pun, ya tetap aja hasilnya nggak bisa jatuh di dalam kekayaan. Nah, setelah saya ngeriset orang kaya dengan orang miskin, bedanya di pola pikir, saya mulai membangun pola-pola pikir orang kaya itu. Saya mulai membangun kesadaran kelimpahan dulu. Ketika kesadaran kelimpahan terbangun, maka upaya apa yang dilakukan lebih jauh mudah menghasilkan. Gitu. Ya, jadi untuk kaya itu perlu kesadaran kaya dulu. Untuk berlimpah perlu kesadaran kelimpahan. Ibarat helikopter mau mendarat harus ada landasannya. Fakta kalau mau mendarat harus ada medan faktanya. Oh, iya. Jadi kekayaan ini kalau mau mendarat harus ada kesadarannya. Kalau masih ngeluh, masih mental kalau belanja itu negonya
sampai ngepres banget dan lain sebagainya, Ikut 70%. terlalu perhitungan. Berarti kan landasannya bukan kekayaan, kemiskinan. Maka kaya ini nggak bisa mendarat. Itu. Jadi siapkan dulu landasannya, kesadaran kelimpahan dulu, baru kelimpahan itu akan datang. Gitu. Ya ibarat kata seperti kayak bagaimana cara menangkap kupu-kupu. Gitu. Bukan dengan mengejarnya, tapi buatlah taman yang indah. Ya, benar. Sehingga kupu-kupu tertarik untuk datang ke taman Anda. Bahkan nggak cuma 1, 2, 3. Kalau Anda mengejar bisa jadi cuma dapat 1, itu pun dengan sangat lelah, effort, bahkan kalau dikejar bisa penyet dan mati. Gitu. Tapi kalau buat taman yang indah, wah kupu-kupu dari berbagai macam warna dan jenis bisa datang. Sama dengan kekayaan juga sama. Jadilah diri taman yang indah. Siap.